Saya orang Bugis, saya orang Indonesia, tapi mamaku pergi untuk mencari duit ke Malaysia, jadi sekarang aku tinggal di Malaysia. Karena banyak uang di sini. Lebih enak sekolah di kampung di Indonesia karena sekolahnya teratur dan kelasnya banyak. Aku suka di Malaysia karena banyak teman-teman. Soalnya lebih enak di Indonesia karena kalau di Indonesia mau keluar ke kota kemana-mana main nggak butuh paspor. Tapi saya lahir di sini, rasanya enak di sini. Kalau di Malaysia sini harus butuh paspor kalau mau keluar ke Indonesia, keluar ke bandar atau mau main nggak bebas, hanya bisa dilabit saja sini. Kala senggang, aku menyempatkan diri mengabadikan peristiwa penting selama di sini. Suatu hari, catatan ini mungkin tak sekadar pembingkai perasaan, tapi dapat mengubah keadaan di masa depan. Sekitar 2 minggu lalu, aku menginjakan kaki di Miri, Sarawak. Ini wilayah Malaysia yang ada di Borneo, berbatasan dengan Brunei Darussalam. Ada banyak perkebunan sawit di sini. Salah satunya Telabit, tempatku bertemu mereka, mengajar anak-anak berseragam putih biru khas pelajar Malaysia ini. Nama saya Gianti Dewi Permatasari, saya dari Bandung dan sekarang kita sedang ada di sekolah non formal khusus untuk anak-anak Indonesia di sekolah Telabit di Miri, Sarawak, Malaysia. Angka 1 seperti pensil. Ayo ikutin. Aku bukan guru atau aktivis pendidikan. Aku cuma mahasiswa semester 3 jurusan Manajemen Komunikasi di Universitas Islam Bandung. Ketertarikanku pada dunia kerelawanan membawaku mengikuti program Volunteerism Teaching Indonesian Children atau VTIC. Bersama 3 relawan lainnya, Jihan, Rina, dan Lintang, kami berada di sini selama 2 minggu. 14. Berapa? Nanti bisa dicoret. Iya, kan dibagi. Tadi simpannya berapa? Ada banyak anak buruh migran Indonesia di sini, tapi belum ada sekolah formal Indonesia. Ruang belajar masih menempati bekas gudang yang disediakan perusahaan. Pertama, saya ketika masuk gedung gitu, saya langsung, oh ini sekolah, seperti gini sekolah. Terus begitu saya masuk, nggak disekat gitu kan, nggak disekat antara kelas TK 1, 2 dan kelas 3, kelas 4, nggak disekat gitu. Mereka otomatis fokus mereka kan terpecah gitu. Keadaan sekarang sebenarnya sudah jauh lebih baik. Komunitas belajar baru terbentuk di sini pada tahun 2009 atas inisiatif dari para buruh. Baru tahun 2011, pemerintah Indonesia melalui konsulatnya di Kuching mulai memberi pengakuan. 22. Lihat yang ini. 22/7 kali 7. Kita coret saja. 2 sama dengan 22. Pihak perusahaan pun memberikan tempat ini. Sebelumnya, tak ada sekolah sama sekali.
Cik Gudin, dan Cik Gu Selvi yang mengajar di sekolah ini sehari-hari. Mereka awalnya juga buruh di perkebunan. Namun karena memiliki ijazah SMA, perusahaan menawari mereka pekerjaan sebagai guru. Coba di sini. Nah, 145 kali 9. Mereka sering cerita apa yang didapat anak-anak di sini jauh berbeda dari teman-temannya di Indonesia. Pendidikan anak belum menjadi prioritas para orang tua Indonesia di sini. Sekolah bagi mereka seolah tempat penitipan anak selama bekerja. Termasuk bagi anak yang seharusnya sudah SMP juga diterima dalam sekolah ini. Mereka pun harus belajar digabung dengan SD. Padahal aturan pemerintah Malaysia sebenarnya melarang anak di atas usia 12 tahun berada di sini. Kalau lebih enakan di Indonesia sih, bisa luas bermain. Kalau hendak berdempet-dempet seperti ini, kalau di sini mah satu kelas semua ada, mulai dari kelas 1 sampai kelas 1 gabung semua. Ya, ikut orang tua, karena kalau saya tinggal di Indonesia nggak ada yang ngurusin. Evan masih beruntung. Orang tuanya tetap mengikutkannya sekolah. Mayoritas yang lain berpikir sebaliknya. Uang adalah prioritas utama. Syarat pemerintah Malaysia yang mengharuskan anak di atas 12 tahun kembali ke Indonesia menjadi masalah tersendiri buat para buruh migran. Alih-alih membawa anak pulang, sebagian besar justru memanfaatkannya untuk bekerja. Dia karena mau tinggal juga di rumah, tidak ada juga dia kerja. Jadi apalagi dia mau sekolah, saya carikan untuk masa depan dia. Kalau misalnya dia tinggal di kampung, ya malah susah juga menganggur karena butuh biaya masa depan. Dengan tambahan tenaga anaknya, Pak Rabai bisa mendapat RM100 atau sekitar Rp350.000 per hari. Jumlah yang tak mungkin dicapainya jika hanya bekerja sendiri. Saya sekolah sampai kelas 5. Saya pergi ke sini untuk bantu bapak saya. Karena ada orang tua saya. Kalau di kampung tidak ada, sepi. Kalau di rumah sendiri. Tapi kalau disuruh pilih lebih enak mau di mana? Di sini. Kenapa? Karena penghasilan banyak. Ada banyak anak-anak sebaya Jasmil yang ikut bekerja. Mereka yang semestinya puas bermain dan sekolah. Ini realitas. Banyak warga Indonesia yang hidup di negara tetangga. Anak-anak ikut bersama mereka. Aku jadi ingat, negara kita punya teori indah sekali. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Lalu, kemana negara untuk anak-anak buruh migran ini?
Aku melalui berhari-hari untuk mulai memahami berbagai pilihan hidup di sini. Tak cuma lelaki, para perempuan juga turun ke ladang. Tugas mereka menyemprot hama dan mengutip buah sawit yang berserakan. Dari sini mereka mendapat sekitar 800 ringgit per bulan atau hampir 3 juta rupiah, tergantung banyaknya buah yang dikumpulkan. Pilihan untuk bekerja berarti meninggalkan anak sejak usia balita. Anak-anak pun masuk tempat penitipan. Ini fasilitas yang disediakan perusahaan agar para ibu bisa terus bekerja. Dalam bahasa Malaysia, tempat penitipan anak biasa disebut kandang budak. Untuk ini kan kalau banyak orang yang tegur, biasa budak sakit. Kan dia kerja, mama bapak kerja kan jadi menitip sini. Kita ini kan penjaga. Nah, kalau ada dia bawa budak, kita mesti menjaga. Ini pengalaman baru buatku melihat anak dititipkan dari beragam usia. Ada yang masih 3 bulan hingga sudah berumur 5 tahun. Bahkan saat sekolah belum berdiri 4 tahun lalu, seluruh anak-anak menghabiskan waktunya di sini. Kandang budak beroperasi sejak pukul 5 pagi hingga jam 2 siang sesuai waktu bekerja para ibu mereka. Mereka lebih berpikir bagaimana caranya saya mendapatkan uang yang lebih banyak untuk menghidupi kami, untuk mencukupi keluarganya, memberi fasilitas kepada anak-anaknya. Akibatnya, karena mereka jam kerjanya dari jam 5 kan mereka sudah mulai berangkat sampai jam 2, akhirnya mereka harus menitipkan anak mereka di sini. Mereka nggak punya waktu buat mengurus anak-anak mereka gitu. Biasanya, para bayi sudah masuk tempat penitipan sejak berusia 40 hari. Sejak itu pula, hingga usianya cukup untuk sekolah, separuh masa kecilnya dihabiskan dalam gantungan. Tak ada pendidikan anak usia dini. Mereka dititipkan agar orang tuanya leluasa bekerja. Siapa mau jaga? Aku sama bapaknya kerja semua. Ya cari uang juga. Pasal kalau suami saya sendiri mana cukup. Budak susunya tuh mahal. Di Telabit sendiri ada sekitar 300 warga Indonesia. Mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka pekerja legal, tercukupi secara materi dan setiap bulan mengirim penghasilan pada keluarga di kampung. Jerih payah mereka ikut meningkatkan arus masuk uang ke dalam negeri. Proteksi dan pemenuhan hak buruh migran, khususnya bagi pendidikan dan perlindungan anak, dapat menjadi bentuk konkret penghargaan atas mereka, daripada sekadar penyebutan pahlawan devisa. Ya, seandainya ada sekolah di sini, ya saling menguntungkan. Ya. Kedua negara ini dengan warga negara Indonesia bekerja di sini, anak-anak bisa sekolah di sini sambil menguntungkan juga devisa negara. Artinya dapat yang masuk sebagai devisa negara. Jadi tidak susah-susah orang Indonesia di sini meninggalkan kampungnya, meninggalkan kampung halamannya, datang di sini untuk mencari nafkah, sekaligus mendapat juga pendidikan sekolah di sini. Apa ibu kota? TI Yogyakarta.
Pendidikan anak memang menjadi faktor krusial. Mail dulu. Secara informal, mereka pun minim mendapatinya dari keluarga. Selama di sini, aku dan teman-teman berusaha menghidupkan keceriaan mereka. Ketika kami punya waktu luang, kami berusaha untuk bisa berkumpul dengan mereka, bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena kembali lagi ke awal, kebersamaan itu yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Menambah rasa empati mereka satu sama lain, simpati. Itu yang harus ditumbuhkan. Rasa solidaritas bersama untuk terus berkembang meski berada di negara seberang. Aku saja yang baru 2 minggu rasanya sudah tak ingin lepas dari mereka. Karena mereka jarang ada orang seperti kita gitu ya kesini. Jadi kalau kita ketemu sama mereka tuh nempel banget sama kita gitu. Jadi walaupun baru sehari mereka langsung akrab gitu, langsung pagi Anti, ayo main pagi Anti gitu kan. Jadi kita juga senang, jadi merasa diterima banget. Bahkan sebelum ada sekolah di Telabit ini, mereka kalau orang-orang bilang mereka cenderung seperti ayam, Mas. Jadi ada yang dititipkan di kandang budak itu, tapi mereka keluar main-main nggak jelas. Kami memang tak bisa berlama-lama di sini. Status sebagai mahasiswa membuat kami harus kembali ke kampus. Tapi tanggung jawabku kini bertambah. Nasib anak-anak ini harus berubah. Lewat perjuangan kita semua, saudara sebangsanya di Indonesia. Apa yang kita lakukan selama ini di Sarawak ini bisa dibilang belum baik atau mungkin belum sangat luar biasa, hanya biasa saja. Tapi yang penting kita sudah mencoba. Jangan anggap mereka sekadar penggerak ekonomi apalagi komoditi. Menyebut buruh migran pahlawan devisa bukan pembenar. Mereka harus berkorban untuk mengalirkan hasil jerih payah ke tanah air. Memanusiakan mereka jauh lebih penting dari segalanya. Menjadi guru selama 2 minggu ternyata mengubah cara berpikirku dalam memahami anak. Dan siapa nih? Berapa orang? 2 lah. Mereka harus selalu dipacu untuk berkreasi dan diberi kesempatan mengembangkan segala potensi yang mereka miliki. Ditaruh ya, senyamannya aja, oke? Bersama teman-teman yang lain, kami membuat berbagai perlombaan di sekolah non-formal Saremas. Siap ya semuanya? Oke ya? Kalau terdengar dong. Siap semuanya? 1, 2. Sesuai dengan tujuan VTIC, memotivasi dan membangun kepercayaan diri anak-anak buruh migran Indonesia. VTIC sendiri baru bermula 2012 lalu. Kala itu, Kak Ine bersama 2 temannya diundang KJRI Kucing untuk mengajar anak-anak di sini. Pas tahun 2012 banget, pertama kali aku kesini, aku ngeliat banyak banget sekolah yang masih fasilitas seadanya, kayak buku, terus fasilitas sekolah dan masih seadanya banget, terus tanpa seragam, mereka pun tanpa seragam kan. Dan masih banyak juga anak-anak yang tidak mau datang ke sekolah. Mereka ke konsulat aja jauh, harus 12 jam datang ke sana. Apalagi ke KBRI, harus terbang melalui pesawat, terus
sedangkan kebutuhan mereka akan pendidikan tuh sebenarnya gede banget gitu. Terus kemana mereka harus mengadu gitu, kepada siapa? Berawal dari kegundahan itu, VTIC pun berlanjut. Angkatan 3 tahun ini diikuti 28 orang dari berbagai perguruan tinggi yang ditempatkan pada 10 sekolah non-formal. Kedatangan kami menggunakan biaya sendiri. Meski harus menguras tabungan, aku yakin tak ada usaha yang sia-sia. Ini semacam tanggung jawab moral atas nama manusia. Sementara di sisi lain, peran negara harus terus didorong, bersikap tegas memproteksi anak-anak buruh migran kita. Carikan solusi adalah masalah perizinannya. Perizinan untuk benar-benar bisa mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia, karena itu berkaitan dengan soal misalnya mengenai gaji guru dan lain-lain. Fasilitas yang ada selama ini kita menggunakan perusahaan di sini. Dan kerjasama itu sudah berjalan. Kita sekarang sudah memproses surat ke pemerintah Sarawak dan sudah ditanggapi untuk dibicarakan dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Nyatanya, gerakan pemerintah terasa lambat memenuhi pendidikan anak buruh migran. Saat ini di Sarawak masih ada 3.800 orang anak Indonesia berusia di bawah 12 tahun yang belum tersentuh pendidikan. Begitulah, sedih membayangkan masih ada ribuan anak Indonesia di sini yang tak bisa sekolah. Kenyataan ini semakin menguatkanku untuk membangun gerakan bersama, mengubah keadaan yang ada. Malam ini, malam terakhirku di sini. Kami mengadakan pentas seni melibatkan 7 sekolah non-formal dari total 17 sekolah di Sarawak. Sebagian lagi tak hadir karena terhalang jauhnya jarak dan izin dari perusahaan yang menaunginya. Mudah-mudahan mereka pertama bisa saling mengenal ya antar sekolah, karena kan antar sekolah tuh jaraknya jauh banget, Mas. Terus yang kedua mereka bisa mengekspresikan gitu, terus bisa menyalurkan kreasi mereka, karena sebenarnya anak-anak di sini tuh nggak kalah kreatif gitu dibandingkan anak-anak yang di kota yang. Manakah ibu kota Indonesia? Sip. Jakarta. Melihat segala potensi mereka, rasanya kita telah lama menyia-nyiakan aset terbesar bangsa ini, manusia Indonesia. Kami berusaha kembali mendekatkan mereka dengan bangsanya. Kan mereka harus kenal juga kan sama Indonesia. Sama kalau kita mau mencintai seseorang lah ya, kita harus kenal dulu kan sama mereka. Dan kami VTIC mau mereka untuk jatuh cinta lah sama Indonesia. Dan gimana caranya? Ini cara yang kami buat bikin mereka jatuh cinta sama Indonesia. Malam ini aku sadar, dimanapun kita berada, rasa Indonesia itu tetap sama. Maka haknya pun tak boleh dibedakan. Kita harus mendorong pendidikan sebagai agenda perlindungan buruh migran Indonesia. Guruku, jika memang kau tak dapat untuk kami tahan lagi, jika memang kau akan tinggalkan kami semua, jangan pernah lupakan kami yang selalu merindukanmu. Jangan pernah kau hilangkan kami dalam ingatanmu, karena kami masih sangat membutuhkan sosokmu yang mulia. Aku berharap sepulangku nanti ada lebih banyak mata yang terbuka mendapati cerita yang kami bawa. Aku bertekad, tahun depan kala kembali lagi ke sini, perubahan itu dapat nyata terjadi.